Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana sih mekanisme intake nutrisi melalui plasenta. Nah, setelah tadi kalian bahas tentang strukturnya, fungsinya, nah sekarang kita lebih ke mekanismenya. Nah, mekanisme intake nutrisi melalui plasenta itu terjadi melalui beberapa peristiwa. Peristiwanya adalah difusi, transport aktif, dan absorpsi selektif. Saya rasa kalian sudah paham betul ya apa makna dari difusi, transport aktif, absorpsi selektif pada saat membahas mungkin biologi sel. Yang di situ membahas tentang transport membran. Ya, di situ ada difusi, osmosis dan seterusnya. Jadi, saya rasa kalian paham dengan istilah-istilah ini. Ya, pada dasarnya konsepnya sama, yakni difusi, transport aktif dan absorpsi selektif. Bagaimana sih Pak mekanismenya? Oke, Pak Widi bacakan terlebih dahulu. Nutrisi dan oksigen dari darah ibu diedarkan melalui pembuluh darah arteri menuju ke genangan atau kolam darah ibu. Nah, jadi nutrisi, oksigen itu berasal dari arteri ibu, kemudian dia diedarkan ya dan nantinya akan masuk ke dalam kolam darah ibu. Ya. Kemudian terjadi proses difusi atau transport aktif atau absorpsi selektif nutrisi dan oksigen antara genangan atau kolam darah ibu dengan kapiler janin yang berada di dalam filus korionik yang berbentuk serupa jari. Nah, jadi kalau darah yang sudah memiliki, maksudnya darah yang em, memiliki glukosa, kemudian memiliki oksigen, nutrisi di dalam darah ini nantinya ya akan mengalami proses-proses tadi, bisa difusi, bisa transport aktif, bisa absorpsi selektif ya dari kolam darah ibu ke filus korionik. Pak, yang melalui difusi apa ya, Pak? Yang transport aktif apa ya, Pak? Melalui absorpsi selektif itu apa ya, Pak? Nah, itu beda-beda. Misalnya, kalau oksigen berarti dia melalui difusi. Kalau transport aktif bisa jadi dia glukosa. Kalau absorpsi selektif bisa jadi dia adalah zat-zat yang memang diseleksi agar bisa masuk ke dalam filus korionik itu sendiri. Gitu. Itu ya. Dan ingat di sini dijelaskan bahwasanya filus korionik itu berupa seperti jari. Makanya tadi Pak Widi menganalogikan seperti jari kita yang sedang memakai sarung tangan lateks kemudian masuk ke dalam suatu genangan. Seperti itu. Kemudian nutrisi dan oksigen yang telah berpindah nantinya akan diserap melalui kapiler fetus atau pembuluh vena, kemudian akan diedarkan ke fetus itu sendiri. Nah, jadi nutrisinya tadi kan sudah dimasuk ke dalam fili, ya, masuk ke dalam fili. Nah, dari fili karena dia sudah masuk ke dalam pembuluh darahnya si fetus, maka dia akan diedarkan ke fetus itu sendiri melalui yang namanya tali pusar. Seperti itu. Gitu ya. Nah, di sini juga dijelaskan ya, ini yang berwarna merah itu adalah fetal venule atau vena dari si fetus. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau vena itu kan pembuluh darah balik, biasanya kan dia mengandung eh, zat sisa gitu ya. Tapi kalau pada embrio, venanya itu dia pada saat embrio ya, dia kebalikannya, dia malah membawa nutrisi yang diperoleh dari kolam darah. Seperti itu. Ya, jadi coba deh kalian perhatikan lagi skemanya ini. Gitu. Ya. Kemudian, proses pembuangan zat sisa berkebalikan dengan proses yang telah dijelaskan di atas, yakni zat buangan dipindahkan dari arteri fetus ke kolam darah dan selanjutnya zat buangan tersebut disalurkan ke pembuluh darah vena ibu. Nah, prosesnya berkebalikan. Nah, jadi kalau si embrio tadi mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida, kemudian zat-zat sisa yang lain, ya. Jadi sama embrio itu dimasukkan ke dalam pembuluh arterinya fetus, kemudian nanti dia akan masuk ke bagian filikorionik tadi dan nantinya akan mengalami proses yaitu tadi difusi, transport aktif, absorpsi maksudnya kalau absorpsi enggak ya. Jadi difusi atau transport aktif yang mana zat-zat sisa itu dikeluarkan dari filikorionik ke kolam darah ibu. Nah, dari kolam darah ibu tadi barulah dia nantinya akan dikeluarkan zat sisanya melalui si venanya ibu dan ibulah yang akan mengeluarkan zat sisanya si embrio. Seperti itu.
ya. Jadi memang prosesnya cukup rumit, tapi saya rasa ini adalah suatu peristiwa yang harus kalian kagumi bahwasanya Allah menciptakan makhluknya sedemikian rupa, maka dari itu kita harus percaya bahwasanya Allah itu ada dan Allah Maha Besar atas segala kuasanya. Seperti itu ya. Em, Mungkin bisa dibaca lagi untuk apa namanya menata kembali pemahaman kalian terkait proses ini. Oke? Nah, kemudian ini adalah gambaran lagi ya. Jadi misalnya ibu hamil tuh, ini blastositnya majlep, kemudian nanti akan berkembang, berkembang, berkembang. Ingat ya, di sini ada yang bentuk cakram, ini adalah plasentanya. Kemudian nanti dia akan gerakan rotasi ya. Kalau normal berarti gerakannya itu nanti kepala ada di bagian bawah karena dia yang secara normal dia yang keluar secara duluan, seperti itu. Kemudian di sini juga ada skema ya, skema dari apa namanya si plasenta, di mana di sini ada pembuluh darah dari maternal, ada vena, ada arteri, kemudian juga ada kolam darah, kemudian ada vili-vili karyonik ya, di mana dalam vili konik juga ada pembuluh darahnya si bayi, yang mana berkebalikan ya untuk vena dan arterinya secara fungsi dengan individu normal seperti itu ya. Kemudian ini juga ada gambarannya ya. Nah, jadi ini ibarat kata ini kolam-kolam darahnya ya. Kolam-kolam darahnya yang merah ini biasanya arteri, yang biru ini adalah vena tapi dari maternal. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Berikutnya, selain kalian tadi sudah memahami terkait mekanisme intake nutrisinya ya, sekarang Pak Widi akan mengingatkan kembali terkait pembahasan 4 membran ekstra embrionik ya. Jadi waktu kemarin kalian sudah bahas ini sebenarnya, cuma karena di sini ada beberapa gambar ya. Ada gambar seperti ini, Pak Widi pengen menjelaskan ulang terkait membran-membran tadi ya. Jadi ada 4 membran ekstra embrionik ya, yang mana pada mamalia itu hampir sama seperti pada burung, lapisannya itu ada korion ya. Korion itu adalah lapisan yang paling luar. Dia melingkupi lapisan-lapisan yang lain dan termasuk embrio tentunya. Yang mana lapisan ini ya, dia berfungsi untuk pertukaran gas. Nah, jadi gas-gasnya itu em, apa namanya? Medianya karena dia juga paling luar ya, paling luar. Jadi dia yang pertama kali menerima gas yang nantinya akan disalurkan ke embrio. Gitu. Otomatis juga kalau kita lihat plasenta ya, plasenta itu kalau kita lihat ya bagian korion gitu. Bagian korion yang apa namanya? Yang garda terdepannya. Maka dari itu korion berfungsi untuk pertukaran gas. Kemudian amnion atau air ketuban ya untuk melindungi embrio dari guncangan. Nah, jadi amnion itu satu lapisan, yang mana lapisan itu em, berisi cairan ya. Cairannya disebut dengan air ketuban agar embrio itu dapat berenang di situ ya. Bukan dalam artian harus berenang gitu, tapi dia sebagai suatu struktur yang menjaga agar embrio itu tetap stabil dan tidak bergoncang gitu, mengurangi goncangan. Kemudian ada kantung kuning telur yang mana pada mamalia itu tidak berisi kuning telur. Namun dia nantinya akan berfungsi untuk pembentukan awal sel-sel darah yang nantinya akan bermigrasi ke embrio. Nah, ini sudah kita bahas ya kemarin di bagian keturunan endoderm, pembentukan sel-sel darah. Nah, sel-sel darah itu berasal dari kantung kuning telur ini. Gitu. Nantinya kantung kuning telur itu kan menghasilkan sel-sel darah awal ya. Kemudian nanti dia akan masuk ke dalam embrio dan beredar di dalam bagian tubuh embrio itu sendiri. Kemudian ada alantois, yang mana alantois itu bergabung dengan tali pusar, membentuk pembuluh darah untuk pengangkutan nutrien, gas, dan zat buangan. Nah, ya, jadi ada alantois namanya. Alantois itu ada di sini, ya. Jadi kalau kalian kita perbesar seperti ini ada yolk sac, kemudian ini ada alantois. Nah, alantoisnya tadi dia bergabung dengan tali pusar. Seperti yang kita ketahui, tali pusar itu ada apa namanya? Ada pembuluh darah vena dan juga arteri. Nah, jadi kalau kita belah gitu ya. Nah, kalau kita belah seperti ini, ya. Ini kalau ini adalah saluran dari apa tadi yoksak ya. Kemudian kalau ini ada vena, ada arteri, kemudian ada alantoisnya.
gitu. Dan ingat, allantois itu fungsinya adalah untuk pengangkutan nutrisi, zat, buangan, dan juga gas. Jadi hampir sama sih fungsinya seperti pembuluh darah itu. Jadi saling membantu lah seperti itu. Gitu ya. Oke, kemudian ini ada gambaran lagi. Ya, ini gambaran dari 4 lapisan tadi. Ada korion yang paling luar, kemudian juga ada amnion yang berisi cairan, kemudian ada embrionya, kemudian juga ada tali pusar, ada plasentanya, ada yolk sac. Pak, untuk allantoisnya mana? Ingat, allantois itu bergabung dengan tali pusar. Oke, mungkin itu dulu. Setelah ini akan ada video berikutnya.